warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran Allahu a'la bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbudu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'malun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir kembali dalam kajian rutin setiap malam Sabtu. Alhamdulillah, saya sendiri kemarin terlupa tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti. Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir. Kebetulan ini siapa minta Hendri ya, Hendrinya sudah datang belum? Tapi terima kasih kepada Bapak Kuswanto selaku pembawa acara yang sudah memberikan amanah tanggung jawab kepada saya untuk menggantikan kajian ini pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, waktu yang lalu Pak Ibul membawakan 10 manusia yang bermanfaat ya, kalau tidak salah ya. Itu ada Pak Ibul, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya baru mengajarkan kepada orang lain. Itu kata Allah, kata Nabi SAW, itu disebut sebagai orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Kemarin disebutkan ada 10. Itu di hadis ada semua. Jadi kita coba sini sekarang kita bahas satu yang ini. Kalau yang lain banyak dan itu membutuhkan berbagai macam referensi hadis yang perlu disaksikan. Bapak-bapak sekalian, khairukum man ta'allama Al-Quran. Untuk mencapai pada derajat tersebut, pertanyaan terbesar yang ada dalam diri kita, mampukah kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Udo sebelumnya, bahwa kita beragama harus dalam berkehidupan segala sesuatunya harus dengan Al-Quran. Dari hadis ini, khairukum man ta'allama Al-Quran, untuk menjadi sebaik-baik manusia yang bisa menjalankan semuanya dengan Al-Quran, maka mari kita munculkan dulu di dalam diri kita, apakah kita sudah bisa atau belum, kan seperti itu. Karena saat menjadi orang terbaik itu merupakan sebuah pilihan, dan pilihan itu yang Allah tetapkan kepada siapa yang Allah berikan. Karena banyak umat Islam yang pada dasarnya banyak yang tahu bahwa pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran, tetapi tidak mengenal Al-Quran sama sekali keduanya. Yang katanya mengkaji, bisa bacanya, tapi pelaksanaannya belum tentu bisa. Maka untuk itu, mari bareng-bareng kita bahas. Saya hanya di sini hanya menyajikan saja. Nanti kita pelajari lagi sendiri, kita belajar lagi,
kita muhasabah diri bagaimana caranya untuk menjadi orang yang terbaik seperti hadis yang disampaikan. Sebaik-baik kamu. Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah bisa mencapai pada derajat itu? Yang pertama kali, bagaimana kita bersentuhan ke setiap harinya. Apakah kita sudah mengamalkan Al-Quran? Apakah kita sudah mempelajari Al-Quran? Karena untuk menjadi orang terbaik, sebaik-baik orang, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap Al-Quran yang dibaca itu satu hurufnya itu mendapatkan 10 pahala. Satu huruf Al-Quran yang kita baca itu Allah ganjar, Allah berikan pahala 10 pahala atau 10 kebaikan. Kata Rasulullah, tidak aku katakan alif, lam, mim, kecuali alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Hadis ini memberikan motivasi besar kepada kita bahwa saat kita bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan Al-Quran, setelah kita itu belajar, mulai dari belajar, membaca, kemudian kita amalkan, kita harus paham bahwa tidak dikatakan alif lam mim itu satu kata, tetapi satu huruf. Tapi kata Rasulullah, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Itu di Al-Quran seperti itu. Alif, lam, mim satu huruf, berarti 3 huruf. Tapi Bapak sekalian, kalau kita baca secara tajwid, maka ketahui bahwa alif, lam, mim kalau kita kalikan itu ada 130. Karena lam dan mim saat kita baca dengan kaidah tajwid, maka dia akan menjadi maksimal 6 huruf. Karena dia masuk ke hukum mad lazim qafaf ilmi. Ya, dia akan masuk ke dalam hukum dan dibaca wajib panjang 6 harokat. Alif 1 harokat, kemudian lam itu 6 harokat, alif lam sampai 6, kemudian mim sampai 6 harokat. Kalau kita kalikan seperti janji Rasulullah SAW bahwa setiap huruf yang dibaca itu akan berpahala 10 kebaikan. 6 lam mim 6, maka dikalikan 2 ketemunya 12. Tambah 1 huruf alif maka ketemunya 13. Andaikan dikalikan dengan jumlah bacaan yang kita baca alif lam mim, maka Allah janjikan kita mendapatkan 130 kebaikan atau pahala yang Allah berikan. Baru 3 huruf. Ya, ini awal kita mempelajari Al-Quran supaya menjadi motivasi sehingga kita setiap saat bisa berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Sepele sekali. Pas kita nggak ada waktu kita sempit, waktu kita sedikit, cukupkan kita membaca alif lam mim saja, itu sudah berpahala berapa? 130 kebaikan. Apalagi kalau satu kali kita baca minimal 1 lembar, 1 rukuk. Coba kita kalikan, tidak terhingga, tidak terhitung pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka disitulah salah satu rahasia kenapa Allah Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an. Belum, masih banyak lagi hadis yang mengatakan salah satunya yaitu kelak di alam kubur Al-Quran itu akan berupa atau merubah menjadi seorang yang sangat bagus. Mayit di dalam kubur nanti dia akan bertanya,
ada orang yang duduk di tingkat kepalanya. Kemudian dia bertanya, wahai fulan, siapakah engkau? Aku belum pernah melihat manusia sebagus dirimu. Belum pernah melihat orang sebaik dirimu. Dari bentuk muka, badannya, begitu wangi. Ya sehingga penasaran, siapa yang menamani aku di tempat ini kan? Nah kalau kalian berkata, aku adalah Al-Quran yang dahulu engkau baca, baik dengan suara pelan atau dengan suara keras. Ya, di dalam kubur saja sudah memberikan syafaat untuk menjadi penolong dari pertanyaan atau azab malaikat munkar dan nakir. Kemudian di akhirat nanti, ya, ahli Quran akan diberikan kemuliaan, ya, saat dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli Quran ini akan ditolong oleh Al-Quran. Al-Quran akan datang menghadap kepada Rabbnya, kemudian mengatakan, ya Rabb, si fulan adalah ahli Quran yang dahulu membaca aku, mengamalkan aku, ya, waktu masih hidup di dunia, membaca aku baik dengan suara pelan atau sir, maka ampunilah dosa-dosanya, ya ampuni. Kemudian belum cukup, ya, berikanlah orang tuanya jubah kemuliaan, maka Allah suruh berikan jubah kemuliaan. Kemudian belum cukup, kata Al-Quran, berikan orang tuanya mahkota kemuliaan, maka diberikan mahkota kemuliaan. Belum cukup, ya Allah, masukkan kedua orang tuanya beserta dia ke dalam surga. Maka apa kata Allah? Masuklah kalian semua, maksudnya ahli Quran ini tadi dan orang tuanya, masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kalian suka. Ini ahli Quran. Maka rahasia dari hadis tersebut sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bisa mempelajari sampai dengan memahami artinya, kemudian mengamalkan isinya keseluruhan, luar biasa. Makanya sangat jarang sekali orang yang bisa hafal. Kalau hafal banyak ya, tapi untuk mengamalkan isinya secara keseluruhan itu masih sangat jarang sekali. Dan orang-orang tertentu yang Allah berikan kemudahan dan kebaikan. Bapak-bapak sekalian, untuk mempelajari Al-Quran, yang pertama kali mungkin kita sudah paham bahwa bacaan Al-Quran itu bukan bacaan yang sembarangan, harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh ahli Al-Quran, ahli tafsir. Salah satu yang sudah pernah saya pelajari adalah makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Karena saat kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan makhrajnya, maka akan berubah artinya. Salah satu contohnya yaitu huruf ha dan ha. Ha dan ha. Ini kalau sampai kita tidak bisa membedakan, bisa berubah artinya. Contoh, saya pernah mengikuti pelatihan Al-Fatihah bersanad dari Syekh Palestina waktu itu tahun 2018. Dia menyampaikan bahwa kebanyakan orang yang tidak memperhatikan pada huruf ha dan ha saat membaca Al-Fatihah itu akan merubah arti. Sedangkan Al-Fatihah di dalam Al-Quran di dalam sholat itu merupakan sebuah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Sebuah rukun yang menjadi sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka tidak sah sholatnya. Maka para ulama mengatakan harus dibaca dengan benar dan tidak boleh salah. Maklum bagi orang yang belum bisa, tapi bagi yang sudah ada kesempatan untuk belajar maka harus dirubah. Contoh seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok kita bacanya alham pakai ha? Karepe sih yo bacanya itu ha. Dia tahu tulisannya ha, tapi pengucapannya pakai huruf ha, maka dia akan berubah arti. Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi membacanya diganti dengan huruf ha.
Alhamdulillahirabbil alamin, maka artinya kan seperti ini. Binasalah Allah Tuhan semesta. Jauh. Nah dari itu ya, untuk menjadi salah satu menjadi orang yang khairukum man ta'allama Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an ya, salah satunya dengan memperhatikan makhraj. Dari makhraj itu wajib dirubah. Biasanya kalau orang sepuh belajarnya sudah sepuh biasanya susah ya. Hak atau nikah, alhamdulillah kan, alham pakai k, pakai k. Tapi selagi itu masih bisa dirubah dengan belajar, dengan mempelajarinya, maka wajib untuk dirubah. Kalau kita sampai menyepelekan, mohon perhatikan, kata Imam Syafi'i, Al-Fatihah itu wajib harus ada 14 tasbih. Wajib harus ada 14 tasbih. Kalau hilang salah satu nggak sah itu sholatnya. Saking berhati-hatinya, ya, rukun sholat ini tadi Al-Fatihah itu harus betul. Iya karena dua, iya karena setelah itu nggak ditasbih, itu beda artinya. Iya karena dua, iya karena setelah itu beda. Iya dengan ya karena, iya kan tasbih ada denungnya. Iya karena, tapi bacanya ya karena itu sudah beda arti, jauh sekali itu arti. Makanya mempelajari Al-Quran dari awal supaya kita menjadi seperti apa yang disampaikan Rasulullah tadi, harus yang benar-benar dilakukan dengan dipelajari dengan baik ya. Kita tetap dalam kondisi tetap masih harus belajar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah tua. Mohon maaf, yang sudah pandai jangan mengatakan itu masih pandai, karena banyak kekurangan yang ternyata kita masih bisa, masih harus belajar. Nah, sekalian, kemudian setelah makhraj, ya, kemudian tajwid kita sudah dipelajari, sehingga saat kita membaca, khusus membaca belum mengamalkan, membaca ya kita sudah benar dalam pengamalan Al-Quran saat kita membaca tadi ya, supaya mendapatkan pahala yang besar dari setiap satu huruf, diganjar dengan 10 kebaikan ya, benar-benar sempurna buat kita. Tapi ada yang sangat luar biasa lagi seperti ini. Apa yang pernah disampaikan oleh Ustaz Hidayat mengatakan begini, saat seseorang itu terbata-bata, ini ada hadisnya, saat orang itu terbata-bata membaca Al-Quran, itu pahalanya akan lebih besar daripada orang yang lancar baca. Saat membaca Al-Quran, belajar itu kemudian diulang-ulang, masih belum fasih, diulang. Iya, seharusnya kan dia tapi masih belum bisa tasbih karena saya dari hilang semuanya. Itu kata Rasulullah, itu pahalanya akan lebih banyak karena satu huruf sudah dihitung satu kebaikan. Dia terbata-bata berarti mengulangi beberapa huruf. Luar biasa lagi. Jadi jangan sampai kita yang belum bisa lancar membaca Al-Quran kemudian berusaha. Bahkan pahalanya dengan upaya kita untuk supaya lebih lancar, pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan yang sudah lancar. Yang sudah lancar kan cukup sekali. Alif lam mim sekali. Sampai salah harus seperti ulangi lagi yang belum bisa. Ulangi lagi sampai lancar. Pahalanya lebih banyak. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, pertanyaan yang selanjutnya, apakah kita setelah membaca Al-Quran itu mencapai pada derajat ini, kemudian dalam hal apa tadi? Khairukum man ta'allamal Quran, mengamalkan setelah kita sudah mempelajarinya, membacanya, kemudian kita mengamalkan. Karena kita sudah paham bahwa yang pertama kali menjadi dasar hukum adalah Al-Quran. Al-Quran itu sudah jadi kesepakatan bahwa Al-Quran merupakan salah satu dasar hukum. Kalau sudah dikatakan sebagai dasar hukum, berarti menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, seseorang yang beragama Islam. Dalam pengamalan, ya kemarin sudah disinggung juga oleh Pak Muhammad Ridho,
salah satu amal yang ditanyakan oleh Pak Kus atau Pak Ustaz itu ditanya sedekah ya, sedekah atau orang yang berinfak. Hari itu ngambil surat apa ya? Al-Nasr ya, bersegeralah ya untuk bersedekah sebelum kematian itu datangkan. Ini pokok. Ini merupakan sebuah dasar yang dijadikan pedoman kita untuk berbuat, untuk beramal dari pengamalan Al-Quran yang kita pelajari. Masih banyak, ya, masih banyak sekali hadis perintah untuk berbuat amal, ya, berbuat sedekah seperti yang disampaikan Pak Ridho, ada di ayat Al-Baqarah ayat 261, ya, itu merupakan sebuah motivasi besar buat kita untuk melakukan sebuah pengamalan dari Al-Quran itu sendiri dalam bentuk sedekah dan infak. Perumpamaan orang-orang yang sedekah itu seperti menanam sebuah biji, kemudian dari biji itu tumbuh 7 tangkai, 7 batang. Dari setiap batang akan tumbuh 7 tangkai, ya, 10 tangkai. Setiap tangkai akan muncul tumbuh 100 buah. Begitu Pak ya? 100 buah. Maka jika dikalikan bisa ketemu berapa? 700 kali lipat. Ini motivasi buat kita. Ya, motivasi buat kita setelah kita mempelajari, kita amalkan. Masih banyak yang lain, tapi di sini dari sekalian saya akan mengambil dua saja yang kita kalau mengatakan kita sangat percaya bahwa Al-Quran menjadi firman. Tapi mari, apakah kita sudah atau belum? Di luar kita tadi yang saya sampaikan mempelajari, kemudian membaca. Nah sekarang kita mengamalkan. Karena keyakinan kita selaku umat Islam bahwa semua apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Jika dilakukan pasti berpahala. Jika dilakukan pasti mendapatkan kebahagiaan seperti Allah janjikan. Surat yang saya bacakan tadi Bapak sekalian adalah surat An-Nisa ayat 132. Nanti yang terakhir surat yang dibacakan, ayat yang dibacakan oleh Ibn tadi surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ya Pak ya. Rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa rasyada. Bapak sekalian, saya bacakan ayat surat An-Nisa ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, qawamin, tegakkanlah. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah kebenaran, ya, bil qisti, dalam berbuat, dalam menegakkan sebuah keadilan. Syuhada alillah, bersaksi karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri. Awil walidaini, atau terhadap kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Wal aqrabin, dan kerabatmu. Iyakun ghaniyan, jika mereka yang terdakwa itu orang yang kaya, fakiron atau fakir atau miskin, fallahu, maka ketahuilah bahwa Allah
auladihima, lebih mengetahui manfaatnya terhadap keduanya. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu antak dilu, karena ingin menyimpang. Wa in talu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Wa in talu, dan jika kamu memutarbalikkan, itu memutarbalikkan fakta, maksudnya memutarbalikkan fakta, ya kalau di sini dengan kata-kata tadi di tafsir Ibnu Katsir itu fakta, merubah sebuah kondisi kenyataan yang sebenarnya bahwa seseorang itu bersalah, bisa dikatakan tidak, kan seharusnya bilang bersalah kemudian dibilang tidak. Wa intalu, memutarbalikkan fakta atau kata-kata, auto ridu, atau tidak mau menjadi saksi, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana bima ta'maluna khabir, maka sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak sekalian, ayat ini merupakan salah satu ayat di mana menginginkan bukti apakah kita selaku orang yang beriman yang menginginkan derajat khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, maka apakah saat kita tersandung sebuah masalah, apakah saat kita menghadapi sebuah masalah seperti yang dikabarkan dalam ayat ini, ya, apakah bisa atau tidak? Karena di sini akan terjadi sebuah subjektivitas. Apa maksud subjektivitas? Tidak melihat pada objektivitas. Objeknya apa? Saat sesuatu yang benar-benar terjadi harus dikatakan A, maka akan dikatakan A. Tapi saat terjadi subjektivitas, terjadi pada saudara kita, orang tua kita, atau bahkan diri kita, mampukah kita untuk berbuat adil? Kan seperti itu. Dan kita bahas satu-satu, Bapak sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini seruan khusus orang-orang yang beriman, ya. Kemudian kunu, jadilah kamu qawwamina, orang yang menegakkan. Menegakkan itu bukan hanya sebatas menjalankan saja, tapi secara benar-benar antara yang batil yang hak itu dipisahkan, jangan sampai dicampur aduk. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung kepada ke kanan atau cenderung pada ke kiri, dalam arti subjektif tadi. Ya, ini biasanya profesi seseorang itu menentukan pengacara, hakim, ya. Kemudian jaksa, ini menentukan. Ini sangat, makanya di akhirat nanti hakim itu gimana Pak ya? Paling pertama dihisab ya hakim itu. Tuntutan hisabnya paling besar itu hakim. Ya. Pertanggungjawabannya. Ya. Kalau nggak salah itu yang paling pertama dihisab itu hakim dan pemimpin. Makanya hakim itu luar biasa. Sekarang di Indonesia kita dengar ya, luar biasa. Banyak permasalahan hakim yang memutuskan sesuatu hal dengan sangat tidak. Maka qawwami, tegakkan, pisahkan antara yang batil dan yang hak. Jangan sampai berbalik, yang seharusnya dikatakan salah kemudian dikatakan benar. Karena nanti di ayat yang kita ini tadi ada masuk ke iyakun ghaniyan, ya, iyakun ghaniyan au faqiran, nanti kena misal. Biasanya orang seperti itu, hakim, pengacara, ya, jaksa, ya, ini kan di situ. Karena melihat orangnya kaya, akhirnya dia subjektif. Orang penak taruh kekayaannya. Kemudian orang yang miskin, dia tidak tega karena kemiskinan. Padahal Allah lebih mengetahui, tapi apa? Manfaat bagi keduanya. Allah itu lebih mengerti manfaat daripada kamu yang menjadi saksi atau sebagai penentu, pemutus kesalahan atau kebenaran.
bil qisti, menegakkan keadilan, suhada adalah bersaksi dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi karena Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi memberikan sebuah kesaksian tentang sesuatu hal yang terjadi, ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesaksian itu membahayakan jiwanya, membahayakan keluarganya. Kira-kira nanti nggak kita tahu. Kita bersaksi sesuatu masalah yang terjadi pada suatu kaum, suatu masalah sing akibatnya kalau kita berkata jujur, ya, kita mengatakan yang sebenarnya, itu akan membahayakan diri kita, bahkan keluarga kita, anak, istri kita, apa mantu gitu. Tapi untuk menjadikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an pun mengamalkan. Ini salah satu amal. Kalau seperti bersedekah itu suatu hal yang mudah dilakukan, ya, tinggal bagaimana caranya mengeluarkan itu dengan ikhlas, kan gitu. Tapi ini Pak, luar biasa. Ya. Syuhada, bersaksi karena Allah, bukan karena pemimpin, ya, bukan karena pimpinan, bukan karena jabatan dan lain sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu. Mudah-mudahan nanti kita, ya, selaku umat Islam untuk mencapai derajat khairukum tadi, ya, kita berani untuk melakukan sebuah kebenaran walaupun itu membahayakan diri. Walau ala anfusikum, walaupun masalah itu yang terjadi, ya, dalam menegakkan keadilan terhadap diri kita sendiri, terhadap dirimu sendiri. Apakah kamu mampu atau tidak? Ini pertanyaan yang sangat besar. Ya, saat kita terjadi sebuah masalah yang harus kita akui dengan jujur, wani ora kuwi. Padahal di dalam kejujuran itu ada sesuatu yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awil walidaini, ya, kamu menegakkan keadilan terhadap orang tuamu sendiri, walaupun terhadap kedua orang tua. Mampu baik itu. Apakah kita mampu? Ya. Berarti, ya. Tapi untuk mencapai pada derajat tadi, saya katakan khairukum, ya, harus bisa. Walaupun terhadap diri kita sendiri, terhadap kedua orang tua kita, walaupun itu membahayakan orang tua kita. Ya, tapi saya pernah dengar itu kasus yang terjadi antara anak dengan orang tua, tapi bukan masalah orang tua yang salah, kan gitu. Tapi karena serakai anak, ya kemarin adanya begitu. Alhamdulillah ini enggak. Tapi di sini andaikan kok sampai terjadi, ya, orang tua kita bersalah, kemudian kita yang harus menjadi saksi, ya, Allah perintahkan kita berlaku adil, maka hilangkan keputusan yang merujuk kepada subjektivitas, ya, bukan pada objektivitas. Karena kayak bang tua aku itu memutar balikkan fakta tidak bisa. Wal aqrabin, atau kepada kerabat dekat, baik itu kakak, adik, paman, ya, dan lain sebagainya. Iya pun jika mereka yang terdapat masalah tadi terdakwa kemudian diperhatikan keohonian, dia kaya, maka jangan sampai kekayaan itu menjadikan kita tidak berlaku adil. Karena kekayaannya jadi orang terpandang, kemudian kita nggak enak karena dia sudah membantu di lingkungan dan lain sebagainya, dia menjadi orang yang terpandang di situ, dan karena kekayaannya kemudian kita nggak berlaku adil saat menjadi saksi atau memberikan pengadilan kepada orang muslim. Allah larang. Al fakiran, atau orang itu miskin, papa sekali, tidak punya apa-apa lagi dan sangat miskin, itu tidak boleh, ya, karena kasihan kita melas, ya, aku bicara jujur seperti ini, aku putuskan seperti ini, ya, aku bersaksi seperti ini, kemudian dia akan semakin A, B, C dengan alasan apapun, kita dilarang untuk memberikan rasa iba.
Tapi andaikan sebuah keputusan itu sudah diberikan dengan pengadilan yang kita jalankan dari kebenaran, kemudian kok disebutkan berarti ada jam ya, ada denda atau pengganti yang bisa mau diganti oleh ini nggak apa-apa. Tapi dalam pemutusan yang betul itu harus diputuskan dulu. Ada contoh seorang hakim ya yang di adili itu seorang guru SMP yang hakim itu lagi diputuskan dengan keputusan yang adil, yang benar, kemudian karena di situ bisa ditebus ya, maka oleh hakim itu diganti dengan ini. Karena apa? Karena dia melihat pada manfaat orang tersebut dulu menjadi gurunya, pernah ada ilmu yang didapat darinya ya, karena ada hak boleh menjamin Pak namanya ya, itu menjamin ya, dijamin ya, itu betul. Tapi hukum itu sudah ditetapkan terlebih dahulu, maka tetap itu tidak termasuk pada keputusan subjektivitas, objektif dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian Allah bihima fallahu Allah bihima, maka ketahuilah bahwa Allah mengetahui manfaatnya, kebaikannya yang terdapat pada orang tersebut, ataukah dia kaya atau miskin, Allah yang maha tahu. Allah yang lebih mengetahui ya hikmahnya. Neng opo kok harus ditentukan padahal dia orang miskin yang seharusnya ditolong, harus dikasihani dalam bentuk hal materi dan lain sebagainya. Allah yang lebih tahu ya. Bahkan Allah tidak butuh ya, tidak butuh keputusanmu yang menyimpang, yang tidak mau berlaku adil ya. Bahkan keputusan kamu yang adil itu tidak akan mempengaruhi hikmah yang akan didapat oleh orang tersebut ya. Karena Allah sudah mempunyai rencana sendiri terhadap orang tersebut, termasuk terhadap keputusan yang diberikan kepada kita selaku orang yang berlaku untuk menjadi kena penyakit. Kemudian fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu ya, antahilu, karena kamu menyimpang dari kebenaran, karena kamu ini karena dengan nafsu apa? Kalau sekarang itu kan begitu orang terkena masalah, ada kata-kata lobby ya, ada kata-kata lobby, dan kasusnya itu enggak berat, diputar balikan sebuah kasus, seharusnya kasus yang menggunakan pasal A kemudian diputar balik kepada pasal B, padahal itu tidak tepat. Bahaya ya. Ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in talu, dan jika kamu mutar balikkan fakta ya, wa antuk ridu, ini ancaman dari Allah, wa antuk ridu, dan kemudian kamu tidak mau menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah kana bima ta'maluna, Allah mengetahui terhadap segala apa yang telah kamu kerjakan, baik itu yang kamu sembunyikan atau kamu terang-terangan, itu yang kamu rencanakan atau kamu spontan, Allah lebih mengetahui tentang apa yang telah kamu perbuat. Nah, Bapak sekalian, ini saya rasanya sangat berat ya, untuk menjalankan ini sangat berat. Tidak dengan kita menjalankan puasa, kemudian sedekah yang berangkat dari perintah ayat Al-Quran itu lebih dibandingkan kita harus berperang ya, berbuat sebuah keadaan. Maka pernah Pak Rida sampaikan juga di sini ada wala yajrimannakum sana'an qaumin Allah ta'dilu huwa aqrabu littaqwa, surat Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang selanjutnya Bapak sekalian,
Ya, apakah kita betul-betul bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Kemudian apakah kepercayaan kita kepada Al-Quran itu sudah sepenuh hati atau belum? Saya masuk pada masalahnya banyak. Untuk menjadi orang yang khairukum man ta'allama al-Qur'an. Tadi sudah dikatakan oleh juga wanazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Apakah kita betul-betul yakin dengan ayat ini? Ya. Apakah kita betul-betul yakin dengan ayat ini? Di surat di ayat ini Ibnu Katsir memberikan keterangan bahwa di ayat di An-Nisa ayat boleh nanti dilihat ayat 136 bahwa nazala dengan anzala itu artinya akan berbeda. Saat Allah mengatakan kitab, ya, diturunkan kepada seorang rasul, itu menuju kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada rasul yang lain, atau merujuk pada kitab Al-Quran dan merujuk pada kitab yang empat tadi, Allah menggunakan kata nazala dengan anzala. Kalau nazala maka khusus Al-Quran, karena Allah turunkan Al-Quran itu dengan berangsur-angsur. Ini di surat 136-nya Nisa. Kemudian ada nazala min qabl, ya, Allah turunkan Alkitab yang diturunkan kepada para rasul. Itu akan berbeda. Jadi berbeda. Sini Ibnu Katsir menerangkan seperti itu. Dan Bapak sekalian, pada surat Al-Isra ayat 82 tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Diturunkannya Al-Quran itu sebagai obat, rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidud dzalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang rugi atau menjadi kerugian besar bagi orang-orang yang zalim. Ya, Bapak Ibu saudara kalian, karena waktu sudah larut malam, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pengetahuan buat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bapak-bapak sekalian, sehingga kajian malam ini kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.